Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Nyeri merupakan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, yang timbul karena adanya kerusakan atau ancaman kerusakan pada jaringan. Berdasarkan peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat, Profesor Dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah, tentang panduan pengelolaan rasa nyeri, semua pasien yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat, Profesor Dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah, berhak bebas nyeri. Di samping itu, pasien yang mendapatkan pelayanan nyeri wajib terdokumentasi dalam rekam medis pasien. Rekam medis yang lengkap menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan, seperti alat komunikasi dalam perawatan, bahan pembuktian dalam hukum, bahan penelitian dan pendidikan, serta alat analisis dan evaluasi terhadap mutu pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Berikut adalah panduan dalam melakukan manajemen nyeri dan pelaksanaan dokumentasi manajemen nyeri pada rekam medis pasien. 1. Asesmen awal nyeri. Manajemen nyeri pasien dimulai dari proses penilaian untuk mengidentifikasi pasien dengan rasa sakit hingga diberikan terapi penanganan nyeri oleh unit penanganan nyeri. Perawat melakukan screening nyeri pada semua pasien yang datang pertama kali ke unit gawat darurat, rawat jalan, dan rawat inap pada form asesmen awal. Di instalasi gawat darurat, asesmen awal nyeri termuat dalam form asesmen awal gawat darurat keperawatan. Penilaian derajat nyeri dilakukan sesuai dengan umur pasien dan kondisi pasien. Penilaian derajat nyeri pada pasien neonatus dengan metode skala Premature Infant Pain Profile, di mana skor 0-6 dikategorikan nyeri yang minimal atau tidak mengalami nyeri. Skor 7-12 dikategorikan nyeri sedang. Skor di atas 12 dikategorikan nyeri berat. Penilaian derajat nyeri pada pasien usia 1 bulan sampai dengan 3 tahun menggunakan skala FLAC. Interpretasi skala FLAC adalah skor 0 dikategorikan tidak nyeri, skor 1-3 dikategorikan nyeri ringan, skor 4-6 dikategorikan nyeri sedang, skor 7-10 dikategorikan nyeri berat. Untuk usia di atas 3 tahun sampai dengan 7 tahun atau pasien dewasa yang tidak kooperatif menggunakan skala WBS atau Wong-Baker Face Pain Rating Scale atau skala wajah. Untuk pasien usia di atas 7 tahun menggunakan skala NRS atau Numerical Rating Scale atau skala angka. Interpretasi skala NRS yaitu nyeri ringan dengan skor 1-3, nyeri sedang dengan skor 4-6, dan nyeri berat dengan skor 7-10. Untuk pasien tidak sadar, dapat menggunakan skala BPS. Interpretasi skala BPS yaitu untuk skor di bawah 5, pasien bebas nyeri. Untuk skor di atas atau sama dengan 5, pasien nyeri dan perlu diterapi. Asesmen awal nyeri meliputi PQRST, yaitu faktor pemicu atau memperberat, faktor yang mengurangi nyeri, kualitas nyeri, lokasi nyeri, skala nyeri, dan lama nyeri. Bisa nggak adik jelasin dengan angka? Misalnya saya kasih nilai angka dari 0 sampai 10. Seperti ini adik. Nah, untuk 0 artinya tidak nyeri. Semakin naik nilainya, mendekati angka 10, nyerinya adik semakin bertambah dan mengganggu aktivitasnya adik. Terus kalau angka 10, nyerinya sangat hebat ya adik. Adik bisa memilih angka mana yang cocok sesuai dengan kondisi adik. Kira-kira angka yang mana, Dek? Setelah melakukan asesmen PQRST dengan lengkap, perawat melakukan dokumentasi pada form asesmen awal nyeri yang termuat dalam halaman pertama form asesmen awal gawat darurat keperawatan. 2. Manajemen nyeri. Penanganan nyeri pada pasien rawat inap meliputi: bila nyeri ringan, DPJP akan langsung melakukan penanganan nyeri. Bila nyeri sedang, DPJP melakukan konsultasi penanganan nyeri kepada unit penanganan nyeri di KSM masing-masing. Bila nyeri berat, DPJP melakukan konsultasi penanganan nyeri kepada unit penanganan nyeri KSM anestesi
untuk penanganan nyeri pasien. Penanganan nyeri oleh tim nyeri dilaksanakan sampai nyeri berkurang menjadi nyeri ringan yang dapat ditolerir oleh pasien dan bila memungkinkan sampai nyeri hilang total, dan penanganan selanjutnya diserahkan kembali kepada DPJP. 3. Asesmen ulang nyeri dan intervensi nyeri. Perawat melakukan asesmen ulang nyeri dan intervensi nyeri pada form monitoring dan pengkajian ulang nyeri. Apabila saat asesmen awal skor nyeri pasien adalah 0, maka tidak dilanjutkan dengan pengisian form monitoring dan pengkajian ulang nyeri. Kecuali dalam perjalanan kondisi pasien selanjutnya, pasien mengeluh nyeri, maka dapat didokumentasikan pada form monitoring dan pengkajian ulang nyeri. Apabila saat asesmen awal ditemukan keluhan nyeri atau skor nyeri pasien dalam rentang 1-10, baik skor nyeri ringan, sedang, dan berat, maka dilanjutkan dengan dokumentasi pada form monitoring dan pengkajian ulang nyeri dengan lengkap. Adapun regulasi evaluasi ulang nyeri pasien yaitu evaluasi ulang sesuai regulasi skala nyeri. Nyeri ringan, evaluasi ulang dilakukan setiap 6 jam. Nyeri sedang, evaluasi ulang dilakukan setiap 1 jam. Nyeri berat, evaluasi ulang dilakukan setiap 30 menit. Evaluasi ulang pasien setelah pemberian intervensi obat farmakologis yaitu terapi oral dievaluasi 1 jam setelah intervensi diberikan. Terapi intravena dievaluasi 30 menit setelah intervensi diberikan. Terapi suppositoria dievaluasi 1 jam setelah intervensi diberikan. Pasien dengan drip analgetik, pengkajian ulang nyeri dilakukan setiap shift. Berikut adalah pelaksanaan dokumentasi asesmen ulang nyeri dan intervensi nyeri pada form monitoring dan pengkajian ulang nyeri yang akan ditampilkan dalam video berikut. Pada kolom identitas pasien, diisi dengan lengkap identitas pasien, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor rekam medis atau ditempel dengan label identitas. Pada kolom ruangan, diisi nama ruangan di mana pasien dirawat. Pada kolom tanggal atau jam, diisi dengan tanggal, bulan, tahun, dan jam melakukan pengkajian nyeri. Misal pukul 8. Pada kolom skor nyeri, diisi dengan skor nyeri pasien. Misal skor nyeri pasien adalah 4. Pada kolom intervensi farmakologis, diisi nama obat analgetik yang diberikan, dosis, dan rute pemberian. Jika tidak ada memberikan obat analgetik, diisi tidak ada. Pada kolom intervensi non-farmakologis, diisi kode intervensi non-farmakologis sesuai intervensi non-farmakologis yang diberikan ke pasien. Kode tercantum di belakang form monitoring dan pengkajian ulang nyeri. Misal, pemberian posisi dengan kode 3 serta relaksasi dan pernapasan dengan kode 7. Pada kolom perawat atau bidan, diisi nama dan tanda tangan petugas. Pada kolom waktu kaji ulang, diisi dengan waktu pengkajian ulang nyeri, sesuai regulasi skala nyeri pasien dan onset obat. Misal, sesuai skor saat asesmen awal adalah 4, yang tergolong nyeri sedang, evaluasi ulang dilakukan pukul 9. Apabila petugas memberikan obat pukul 8.15, diisi pada kolom di bawahnya. Kolom tanggal atau jam diisi waktu pemberian obat. Kolom skor nyeri diisi skor nyeri pasien. Misal skor nyeri pasien adalah 4. Kolom intervensi farmakologis diisi obat yang diberikan. Misal obat yang diberikan adalah ketorolac 30 mg intravena. Kolom intervensi non-farmakologis diisi tidak ada. Kolom perawat atau bidan diisi nama dan tanda tangan. Kolom waktu kaji ulang diisi waktu evaluasi ulang setelah pemberian obat. Karena pemberian obat sebelumnya adalah intravena, pengkajian ulang dilakukan 30 menit setelah obat diberikan, yaitu pukul 8.45. Pukul 08.45, petugas melakukan evaluasi pasien setelah pemberian obat. Misal skor nyeri pasien adalah 2, kategori nyeri ringan. Evaluasi ulang dilakukan 6 jam kemudian, tepatnya pukul 14.45. Evaluasi pasien dilakukan sampai skor nyeri pasien menjadi 0 dan pengkajian ulang dihentikan. Pengkajian nyeri dilakukan kembali apabila dalam perkembangan kondisi pasien mengeluh nyeri kembali.
langkah dalam melakukan dokumentasi manajemen nyeri pada form monitoring dan pengkajian ulang nyeri. Semoga video ini bisa menjadi panduan dalam melakukan dokumentasi manajemen nyeri. Besar harapan kepada teman-teman untuk konsisten melakukan dokumentasi manajemen nyeri sesuai panduan dalam video ini, sehingga mutu pelayanan nyeri pasien akan semakin berkualitas.